Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Pemirsa Kasana, banyak umat muslim yang berlomba-lomba mengerjakan ibadah umrah di bulan Ramadan. Ada yang berangkat di awal bulan atau di 10 hari terakhir, bahkan tak sedikit yang sebulan penuh berumrah dan beribadah di Tanah Suci. Fenomena membludaknya umroh di bulan suci Ramadan menimbulkan tanya, apakah memang umroh di bulan suci memiliki keistimewaan tersendiri dibanding di bulan-bulan biasa lainnya? Keutamaan umroh di bulan Ramadan terdapat pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Ummu Ma'qil, mengapa dia tidak ikut berhaji bersama Rasulullah SAW dan para sahabat? Ummu Ma'qil menjawab, aku hanya memiliki 2 ekor unta. Unta yang pertama ditunggangi oleh suami dan anakku, sedangkan unta yang lain digunakan untuk mengairi kebun. Mendengar jawaban ini, Rasulullah SAW bersabda, jika Ramadan tiba, berumrahlah saat itu, karena umrah Ramadan senilai dengan haji. Dalam redaksi hadis riwayat Imam Bukhari ada tambahan teks, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Setelah mendengar sabda Nabi SAW, Ummu Ma'qil berkata, haji nilainya haji, umrah nilainya umrah. Tapi Rasulullah SAW bersabda demikian kepadaku, aku tidak tahu apakah ini khusus untukku. Berdasarkan perkataan Ummu Ma'qil inilah sebagian ulama memahami bahwa keutamaan umrah di bulan Ramadan tidak berlaku umum, dan hal ini tercatat dalam hadis riwayat Sunan Abu Daud. Meskipun beberapa ulama pakar hadis melemahkan hadis ini sehingga tidak bisa diterima sebagai dalil. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani juga menjelaskan keutamaan umrah di bulan Ramadan hanya berlaku khusus bagi Ummu Ma'qil saja. Pendapat ini merujuk pada pendapat ulama dari masa tabi'in bernama Said bin Jubair, bahwa keutamaan umrah Ramadan tidak berlaku umum karena sabda Nabi tersebut dikhususkan kepada Ummu Ma'qil, karena Ummu Ma'qil terhalang menjalankan ibadah haji karena tidak memiliki hewan tunggangan. Pendapat berbeda disampaikan oleh Ibnu Rajab. Beliau menyatakan keutamaan umrah di bulan Ramadan hanya berlaku bagi orang yang sudah berniat haji namun tidak mampu melaksanakannya. Kemudian dia mengerjakan umrah di bulan Ramadan sehingga mendapatkan pahala seperti haji bersama Nabi SAW. Pahala ini didapatkan karena sudah berniat berangkat haji bersama Nabi SAW. Contohnya beberapa wanita yang tidak bisa ikut haji bersama Nabi SAW, ketika beliau pulang ada yang bertanya, amalan apa yang bisa menggantikan nilai haji bersama beliau? Kemudian Nabi SAW menyarankan untuk melakukan umrah di bulan Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan senilai haji bersama beliau. Meski muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa keutamaan umrah di bulan Ramadan berlaku untuk umum, tidak hanya untuk Ummu Ma'qil. Lalu apa yang dimaksud dengan umrah Ramadan sama dengan haji? Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim menjelaskan, umrah saat bulan Ramadan memiliki pahala seperti ibadah haji, namun bukan berarti umrah Ramadan sama dengan haji secara keseluruhan. Seorang yang mampu secara fisik dan harta tetap wajib berhaji meskipun telah berumrah saat Ramadan, karena ibadah tersebut tidak menggantikan kewajiban haji sebagai salah satu dari 5 rukun Islam. Meski pahalanya besar bahkan menyamai haji, akan tetapi faktanya berdasarkan catatan sejarah, Nabi SAW tidak pernah melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Justru beliau selalu mengerjakan ibadah umrah di bulan Zulqa'adah. Apakah dengan demikian umrah di bulan Zulqa'adah lebih baik dari umrah di bulan suci Ramadan? Jumhur atau mayoritas ulama berpendapat keutamaan umrah di bulan Ramadan lebih kuat daripada bulan Zulqa'adah, karena tidak ada landasan yang menjelaskan keutamaan umrah di bulan Zulqa'adah, kecuali menyesuaikan dengan perbuatan Nabi. Keistimewaan umrah di bulan Ramadan berdasarkan dalil secara rinci tidak seperti umrah di bulan Zulqa'adah. Inilah pendapat yang disampaikan oleh sebagian besar ulama ahli fikih maupun hadis. Wallahu a'lam bishawab.
Pemirsa Kasana, salah satu golongan yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sedang bepergian atau musafir. Bagaimana jika perjalanan jauh itu menjadi rutinitas atau memang sudah menjadi pekerjaannya? Misalnya para pilot, pramugari, dan sopir. Apakah saat menjalankan tugasnya mereka masih tergolong sebagai musafir sehingga mendapat keringanan meninggalkan puasa Ramadan? Menurut ulama kontemporer, mereka tetap tergolong seorang musafir meskipun perjalanan jauh antar kota merupakan rutinitas harian terkait pekerjaan, sehingga mereka diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Namun, ketetapan syariat tetap mewajibkan mereka untuk mengqada atau mengganti hari-hari yang ditinggalkan. Terkait waktu penggantinya boleh dilaksanakan di waktu yang jarak antara subuh ke maghrib relatif pendek, atau ketika kondisi cuaca cukup sejuk. Inilah sebuah keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-184. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Tentu saja keringanan ini hanya berlaku jika jarak perjalanannya telah memenuhi ketentuan syariat, berupa jarak minimum yang ditempuh, yaitu seperti yang disepakati ulama sejauh 48 mil atau sekitar 80 km boleh meninggalkan puasa Ramadan. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan penjelasan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa patokan seseorang boleh mengqashar salat dan meninggalkan puasa Ramadan jika bepergian dari Mekah ke Jeddah atau jaraknya setara Mekah hingga Taif. Para ulama menjelaskan patokan jarak ini berlaku umum, tidak terkait dengan alat transportasi yang digunakan. Seseorang dikatakan sebagai musafir apabila bepergian lebih dari 80 km, baik ia menggunakan mobil, kapal laut, atau pesawat terbang. Jika demikian, maka akan memunculkan pertanyaan, bagaimana jika perjalanan sejauh itu dirasa mudah? Misalnya jarak sekitar 80 km itu jika ditempuh dengan alat transportasi udara, bisa ditempuh dalam waktu yang singkat dan sama sekali tidak melelahkan. Apakah yang demikian keringanan tetap berlaku? Manakah yang lebih baik? Tetap berpuasa atau mengambil keringanan yang telah diberikan Allah? Sebagian ulama mengatakan jika safar atau perjalanan itu tidak memberatkan, lebih diutamakan berpuasa. Nabi SAW mencela keras orang yang tetap berpuasa dalam kondisi sangat-sangat sulit. Dan ini adalah sesuatu yang tercela. Orang yang harus bepergian setiap hari karena pekerjaan seperti sopir bus diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan karena mereka termasuk musafir, terlebih jika pekerjaan sebagai sopir antar kota itu menguras energi. Tetapi jika rutinitas perjalanan antar kota itu dirasa tidak terlalu memberatkan, disarankan tetap berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Kasana, selain berpuasa, di akhir Ramadan, umat muslim juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Biasanya zakat fitrah diserahkan pada amil zakat yang dibentuk oleh panitia-panitia masjid atau lembaga-lembaga amil zakat. Tapi bagaimana jika zakat fitrah itu kita salurkan sendiri kepada saudara atau kerabat kita sendiri yang miskin? Perlu diperhatikan bahwa di antara golongan yang berhak menerima zakat fitri adalah fakir miskin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri sebagai makanan orang miskin. Hadis ini menunjukkan fungsi zakat fitri untuk mencukupi kebutuhan orang miskin ketika hari raya. Sebagian ulama mengatakan, salah satu hikmah dari turunnya perintah untuk mencukupi kebutuhan orang miskin di hari raya, agar mereka tidak disibukkan dengan memikirkan kebutuhan makanan di hari tersebut, sehingga mereka bisa bergembira bersama kaum muslimin yang lainnya. Anggota keluarga yang miskin seperti paman, bibi, atau sepupu boleh menerima zakat kita. Bahkan hal ini lebih dianjurkan. Seseorang akan mendapatkan pahala lebih saat menyalurkan zakatnya kepada saudara dekatnya yang miskin dibandingkan menyalurkan zakat kepada orang lain. Menyalurkan zakat ke keluarga bernilai ganda. Pertama, membayar zakat untuk melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, melalui zakat bisa mempererat silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya zakat kepada orang miskin nilainya zakat saja, sedangkan zakat kepada kerabat nilainya 2, zakat dan silaturahim.
Hadis riwayat Nasai, Darimi, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Semua sanak saudara dan kerabat berhak menerima zakat kita, akan tetapi syaratnya mereka tidak termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Ulama menegaskan kita tidak boleh membayarkan zakat kepada orang tua, kakek, nenek, hingga seterusnya ke atas sekalipun miskin. Kita juga dilarang memberikan zakat kepada istri, anak, cucu, dan seterusnya hingga ke bawah, karena mereka tergolong orang yang wajib kita nafkahi. Termasuk saudara atau kerabat yang menumpang tinggal di rumah kita, sehingga kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggalnya menjadi tanggungan kita. Mereka itu sekalipun miskin tidak berhak mendapatkan zakat dari kita karena tergolong orang yang kita tanggung nafkahnya. Jika ada saudara yang tidak kita tanggung nafkahnya dan tergolong fakir miskin, kita sebaiknya menyerahkan zakat fitrah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Kasanah, salah satu pembatal puasa adalah makan dan minum. Bagaimana dengan infus? Apakah cairan yang dimasukkan ke tubuh melalui suntik itu termasuk membatalkan puasa atau tidak? Mengingat cara memasukkan cairan tidak melalui saluran makan ataupun minum. Para ulama kontemporer menggolongkan infus sebagai cairan yang memberikan tenaga atau mengenyangkan, sehingga orang yang mendapatkan suntikan cairan infus batal puasanya. Tetapi jika jumlah cairan yang disuntikan itu sangat sedikit sekali, misalnya 1 hingga 2 ml, dianggap tidak membatalkan puasa. Mengapa demikian? Hal ini disamakan dengan air yang masuk mulut sehabis berkumur. Jika air yang masuk sangat sedikit jumlahnya, maka tidak membatalkan puasa. Ada beberapa cairan yang tidak membatalkan puasa ketika disuntikan ke dalam tubuh, seperti insulin, vaksin, atau obat-obatan anti nyeri. Para ulama menjelaskan cairan itu tidak bersifat menambah tenaga atau mengenyangkan, sehingga tidak tergolong sebagai pembatal puasa. Metode penyuntikan juga berpengaruh terhadap sah atau tidaknya puasa. Bahan yang disuntikan di bawah kulit dan di otot tidak membatalkan puasa, karena menurut para ulama kontemporer tidak ada saluran khusus ke organ pencernaan, sehingga tidak menambah energi atau tidak mengenyangkan. Yang perlu diingat, kaidah umum pembatal puasa itu tidak semata bahan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Pembatal puasa adalah bahan yang masuk ke dalam saluran pencernaan yang menguatkan badan, sehingga prinsipnya sama dengan makan dan minum. Ibnu Taimiyah menegaskan puasa tidak batal dengan suntikan, karena suntikan bukanlah makan dan minum baik secara bahasa maupun kebiasaan. Tidak ada dalil dalam kitab dan sunnah bahwa kaidah hukum membatalkan puasa karena masuknya sesuatu ke lambung. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah menunjukkan pembatal puasa itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan, yaitu makan dan minum. Itu sebabnya dalam fatwa modern disebutkan, boleh berobat dengan disuntik di lengan atau pembuluh darah bagi mereka yang puasa Ramadan. Namun, orang yang sedang berpuasa tidak boleh diberi suntikan nutrisi di siang hari Ramadan. Jika memungkinkan untuk melakukan suntik lengan atau pembuluh darah di malam hari, maka itu lebih baik. Lalu bagaimana dengan orang yang menerima transfusi darah? Apakah puasanya batal? Pemirsa, jangan kemana-mana. Kasanah akan segera kembali sesaat lagi. Para ulama kontemporer menyatakan orang yang menerima transfusi darah batal puasanya, termasuk orang yang melakukan proses cuci darah. Mengapa demikian? Karena di dalam darah terdapat sari-sari makanan, terutama pada bagian yang disebut plasma darah. Oleh karena itu, menerima transfusi darah sama halnya dengan mendapatkan sari-sari makanan. Inilah yang menjadi dasar para ulama yang menyatakan penerima transfusi darah di siang hari bulan Ramadan batal puasanya. Prinsip dasar syariat Islam adalah memberi kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Quran Surat Al-Baqarah 185. Semua syariat Islam bersifat mudah. Dalam seluruh ibadah wajib pasti ada kemudahan di dalamnya, sesuai dengan adanya sebab-sebab keringanan atau ruksah. Namun bersamaan dengan kemudahan amalan-amalan tersebut, Allah tetap mensyariatkan untuk menyemangati seorang hamba dalam mengerjakan amalan tersebut. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah, sehingga kita bisa optimal dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Sampai di sini akhir kebersamaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.